Ayo, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah selamat siang ya, siang teman-teman. Ini udah ada di Pantai Pelang dan kami akan melakukan perjalanan menuju ke seberang pulau yang ada di sana. Ini bersama teman-teman yang ada di Bengkulu. Satu lagi ada Mas Fatik di sana yang dari Surabaya. Ini artisnya Mas Papang. Mas Papang ini Benyamin versi panggulnya. Wah, dasmu. Itu wis, sungai ini dulu muaranya sana. tidak jadi satu seperti ini. Ya, terus Mas. Nah, dulu kata orang tua, ada yang pernah Karo mlaku Mas, entek baterainya nyuwani. Ayo. ada yang pernah cerita bahwa suatu saat Iya. muara sungai dari air terjun sama yang dari timur itu akan jadi satu. Dan gitu. Sekarang Kejadian ya Mas. ini muaranya jadi satu. Jadi ini bukan cerita rakyat atau cerita legenda ya Mas ya. Sudah Oke. diramalkan sama kakek nenek zaman dulu. Iya. Ini Mas, kalau mandi di sini itu berbahaya nggak Mas? Oh, kalau di sungai ini nggak apa-apa. Iya, kalau di sini memang cetek Mas. Wah, air enak Mas. Kalau di laut gimana Mas? Kalau di laut jangan, itu berbahaya. Oh iya. Harusnya nggak jelas masalahnya. Oke, tanya ke Mas Widu dulu ya Mas. Mas, jalan dulu ya Mas. Mas tanya Mas, boleh Mas? Minta waktunya sebentar. Ini kita mau kemana Mas? Nah, ini kita lagi di Pantai Pelang sekarang. Heeh. Ada spot yang lebih bagus lagi, lebih indah, Iya. lebih bersih. Belum Belum banyak orang yang tahu sana. Namanya Pantai Njorok. Nah, kita akan lihat explore pantai yang ada di sini. Sip. Iya, sip. Ini kita ada berapa orang lah Mas? Nah, kita ada 1, 2, 3, 4, 6. Kita berangkat ke sana. Ini semua yang ada di sini. Mudah-mudahan aktivis lingkungan sejati. Iya. Jadi kita membawa misi Pelestarian lingkungan. Iya. Ini di sini banyak sampahnya. Apa komentarnya Mas? Tadi sampah kok berserakan, sampah plastik Mas. Ini ke depan harus ada orang-orang yang bisa mengedukasi masyarakat di sini. Iya. Jadi artinya orang masuk di sini diberikan tanggung jawab untuk pelestarian lingkungan juga. Jadi biar pantainya terjaga, bersih, akan lebih banyak orang yang berkunjung ke sini. Ini kita sudah mulai naik gunung Mas. Ini kira-kira jaraknya untuk mencapai ke Pantai Njorok. Ke Pantai Njorok kurang lebih dari sini sekitar 1 km. Terus? Nah, perjalanan bisa mungkin ditempuh 15 sampai 20 menit. Iya. Ini masyarakat warga di sini. Nggih. Ini dari mana Mbah jenengan Mbah? Dari hutan. Dari? Pakan kambing. Bakal kambing. Kambingnya pinten Mbah? 5. 5. Nggih, matur nuwun Mbah. Atus ya Mbah. Ini yang di atas sudah ada 3 orang ya. Ada Mas Reli, salah satu entusias isu lingkungan yang ada di sini. Ada juga Mas Fatik, salah satu pendiri CN. Ojo yang pantai sih. Itu masuk melalui Pantai Pelang, tapi kita coba ke Pantai Njorok. Mungkin belum banyak yang tahu karena kita harus melewati bukit. Sambil jalan boleh ya Mas? Mas, itu kenapa bawa aku Pak Mas? Ya, Nanti sampahnya gimana Mas? kita pasti akan bawa balik sampah yang kita bawa ke tempat-tempat yang kita kunjungi. Iya. Sebagai bentuk edukasi juga untuk masyarakat sekitar. Iya. Jadi kita harus menanamkan kepedulian dan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya menjaga keindahan alam dan melestarikannya. Mas, kesini ini baru pertama kali atau sering? Baru pertama kali bertemu dengan para aktivis lingkungan di Trenggalek. Komentarnya Mas mengenai
wisata lokal yang ada di Panggul tentang Pantai Pelang ini gimana, Mas? Pantainya luar biasa. Sepanjang pantai yang ada di Iya. Trenggalek, bagian selatan, nggak ada yang memungkiri kalau potensinya luar biasa, tapi belum ada perhatian dari pemangku kebijakan. Mungkin dinas pariwisata atau yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat juga. Iya. Oh iya. Fasilitas yang kurang memadai, akses, Akses. mungkin itu juga menjadi kendala. Iya. Betapa luar biasanya. Ini saya alihkan dulu view-nya ke sana ya. Karena view-nya keren. Ada satu cerita kalau sekitar 3 tahun yang lalu saya melewati tempat ini sama teman-teman juga. Terus dulu jalannya masih setapak, enggak selebar kayak gini. Ada banyak perkembangan karena jalan ini dilalui masyarakat sekitar sini untuk nyari rumput ya, nyari kayu bakar dan kebutuhan yang lainnya karena mereka survive dari sini. Suatu hal yang tidak mudah untuk merubah cara berpikir dan cara pandang masyarakat yang cuman hanya bisa mengeksplor Iya. keindahan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan, mereka lupa untuk menjaganya. Mas, tahu jalannya? Di sana udah ada ceruk kecil. Indonesia merupakan kawasan kepulauan di mana jumlahnya lebih dari 32 kepulauan di Indonesia, dan yang jelas banyak potensi wisata yang wisata maritim paling berkaya di dunia. Nah, mengenai hal ini adalah tanggung jawab bareng untuk mereka yang punya wewenang untuk memajukan tempat ini. Terus kritiknya apa, Mas, untuk pemerintah, Mas? Sebenarnya bukan kritik sih, tapi saran. Ya. Mungkin Gimana, Mas? mereka lebih peduli aja. Terus? Ketika mereka peduli, Iya. mereka akan menjaga dan memberi himbauan, mengedukasi masyarakat dan lain-lain. Oke. Ini kita udah sampai mau nyebrang pulau ini, ke sana ada teman 3 di depannya udah nyebrang pulau. Ini udah nyampe Pulau Njorok namanya. Di sini pun banyak wisatawan lokal yang datang ke Pantai Pelang tapi nggak tahu tentang keadaan pulau ini. Jadi kami harus liputan mengenai lokasi ini secara swadaya apa adanya. Oke. Untuk selingan gambar kami arahkan untuk kesempurnaan yang ada di Indonesia. Ini bukan main untuk ditinggalkan begitu saja. Di sana ada karang yang diapit oleh bukit-bukit, dan di bawah sini adalah batu karang yang tak kalah indahnya juga. Di sana ada terowongan juga. Untuk selanjutnya berikutnya, mari menyusul teman-teman yang ada di sana. Ntar ini kena apa? Aku ke sana dulu. Naik, teman-teman. Yes. Ya, lewat bukit ini kita bisa melihat semua Pantai Njorok. Salah satu yang terindah mungkin di
Trenggalek. Ya. Salah satu spot yang terindah Trenggalek. Oh, di sana ada Mas Papang pakai kolor hijau, topinya versi Bonyamin. Dan kenapa ini namanya Pulau Njorok? Karena disamakan sama pantai yang ada di ujung sana, yang ada pulaunya itu. Sampai teman-teman, kita mau melihat pantai yang ada di Panggul dari ketinggian, saya kurang tahu ini ketinggiannya MDM-nya berapa, yang jelas dari sini semua bisa kelihatan sempurna. Inilah Indonesia yang kita punya. Memang tidak sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Guys, tiba di puncak tertinggi. Bang Reli ya? Ini bisa diterangkan ini posisi kita di mana, Bang? Posisi kita ini ada di Bukit Hollywood. Bukit Hollywood, Mas. Hollywoodnya Trenggalek. Ini Long Peak. Ponang itu ya. Iya. Ponang ada satu visualnya itu loh. Oh ya. Ini salah satu kendala di sini adalah pembangkit tenaga uap yang mungkin mereka harusnya punya lokasi tersendiri untuk memarkir kapal tongkang. Kapal tongkang Bukan di sana ya, Mas? membiarkannya memarkirnya di lepas pantai. Oke, sebentar Mas. Kita takutnya akan mencemari lingkungan di sekitar. Saya arahkan dulu kameranya ke sana ya, Mas. Boleh ya, Mas? Silakan, silakan. Iya kayak kelihatan nggak ya? Tapi bisa di zoom ya. Zoom piye to carane iki? Iku, dokter. Iki ya. Sing kanan ke zoom, sing kiri Kanan ya? balekno. Bisa zoom dulu itu kapal tongkang untuk isinya batu bara yang nyuplai dari yang mensuplai untuk kebutuhan PLTU di Wacitan. Oke, aku balikan lagi dulu ya. Iya. Mas, hati-hati loh, Mas. Ini keindahan yang menakjubkan. Ulang lagi. 1, 2. Ini bisa buat mancing di sini, Mas. Bisa. Bisa ya, Mas. Kalau Penting dibuat nggak nyebur, Mas ya. buat riset di sini untuk lokal yang pendiriannya warga lokal iso ya, Mas ya. Dedeknya lokal enggak. Sebenarnya bisa Di sini, ketika ada kemauan dari pemerintah setempat atau teman-teman aktivis lingkungan yang mau mendirikan homestay atau resort. Tapi yang perlu dipikirkan adalah ketika limbah yang dihasilkannya itu pengelolaannya harus tepat. Iya, betul. Kita nggak mau semakin banyak orang yang datang ke sini akan membuat Motor, limbah iya. berada di mana-mana, sampah dan lain-lain. Mungkin pengelola juga harus lebih ketat untuk pengawasan pengunjung. Ya, jadi mungkin kita bisa tetap melestarikannya Iya. sampai anak cucu kita bisa menikmatinya. Ya, Mas, aku turun dulu ya, Mas, tak ngecek di bawah, Mas. Nah, ini kalau kita cek ke bawah itu ada jurang, ini bisa dilihat langsung jurangnya karam banget. Kita memang negara kepulauan, jadi Panggul ini wilayah sangat strategis. Ada banyak kawasan pantai selatan yang jalur kawasan pantai selatan yang cukup panjang. Ini semua keindahan bisa dilihat dari sini, Mas. Ini sebagai closing statement, Mas. Wah, apa tenan, Mas? Ini dari sudut pandang anak muda, Mas. Untuk wilayah ini komentarnya apa, Mas? Mas Bidu. Oh iya. Ini Sebenarnya daerah sini cukup potensial untuk destinasi wisata karena emang view-nya dari bukit yang satu ini memang luar biasa. Jadi kita bisa melihat lepas pantai yang sangat luas. Sayangnya ada banyak orang-orang yang datang ke sini, dia membawa makanan
dan sampah makanannya dibiarkan di sini. Jadi nggak dibawa pulang, itu yang disayangkan. Sampah plastik khususnya dia kan susah untuk diurai. Jadi dia ketika sampah berada di sini, dia akan mencemari lingkungan, dipandang mata juga tidak sedap. Jadi harapannya anak-anak muda itu setidaknya kalau ke sini dia mengikuti sampah. Kehadiran kita di sini juga kita ingin mengedukasi, memberi contoh bahwa sampah sudah merupakan permasalahan serius dimanapun kita berada. Iya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita memulai untuk sadar akan sampah berawal dari diri kita sendiri. Oke. Sekian Mas dari liputan. Sampai ada plastik menari-nari lagi. Oke, siap Mas. Sekian dari liputan sederhana ini. Terima kasih sudah nyimak ya. Dadah. Assalamualaikum.